8 rumah terbakar. Puluhan hektar sawah warga terendam banjir. Tabrak lari, truk tabung gas dikejar warga. Selamat pagi pemirsa, Ayu Sumut kembali menyapa Anda. Selain 3 informasi utama tadi kami hadirkan beragam informasi dari wilayah Sumatera Utara selama 30 menit. Bersama saya Maria Laura Puja, inilah informasi pertama. Pemirsa, diduga akibat bocoran pipa penyalur BBM milik Pertamina yang sengaja dilubangi pencuri, 8 unit rumah ludes dilalap si jago merah di Kampung Kurnia, Medan, Sumatera Utara, Selasa siang. Kebakaran ini pun sempat membuat panik warga yang tinggal di pinggir pantai lantaran api sulit dipadamkan. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan permukiman warga, tepatnya di Kampung Kurnia lingkungan 9, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kebakaran menghanguskan sedikitnya 8 unit rumah semi permanen yang berdiri di atas bibir pantai, serta 1 kandang berisi belasan ekor babi. Warga yang berada tak jauh dari pusat kobaran api sempat panik dan berupaya mengevakuasi seluruh barang berharga mereka. Diduga api berasal dari pipa penyalur BBM milik Pertamina yang bocor akibat aksi pencurian yang dilakukan warga sekitar dengan cara mengebor atau melubangi pipa penyaluran BBM. Proses pemadaman, Bang. Proses pemadaman masih diupayakan oleh pihak damkar dengan bantuan dari damkar Kota Medan, dari damkar UPT Belawan diturunkan 3 unit, dari UPT sekitar 8 unit ada turun. Bang, total rumah yang terbakar, Bang? Total rumah sementara ini 8 rumah, 3 rumah kosong, 5 rumah warga yang ada kandang babinya. Penyebab utamanya apa nih, Bang, kebakaran ini, Bang? Penyebab utama masih dalam penyelidikan. Pak Kapolres sudah memimpin di lokasi, sudah diperintahkan anggota untuk penyelidikan. Nah, memang ada pipa yang bocor, Bang, dari penyebab Pertamina, Bang? Sampai dengan saat ini masih belum bisa dipastikan, Bang. Oke, siap. Makasih. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah 20 mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah serta menggunakan campuran foam pada air. Petugas pun langsung menutup lubang pipa Pertamina yang sengaja dibocorkan kawanan pencuri BBM. Akibat peristiwa ini warga menjadi korban dan mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca kebakaran yang diduga dipicu pencurian BBM Pertamina dengan cara melubangi pipa penyaluran di Medan, Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara turun langsung ke lokasi kebakaran. Kapolda berjanji akan menindak tegas dan segera menangkap pelaku pencurian minyak yang meresahkan dan telah menelan korban jiwa. Suasana haru masih menyelimuti masyarakat yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran akibat bocornya pipa penyalur BBM milik Pertamina yang menghanguskan 8 rumah serta 1 kandang babi di lingkungan 9 Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Tampak sejumlah warga menggais puing-puing sisa kebakaran, berharap ada barang yang masih bisa terselamatkan. Kapolda Sumut Agung Setia Imam Effendi yang turun langsung ke lokasi kebakaran meminta kerjasama seluruh tim, baik dari Pertamina, unsur Forkopimda, TNI dan jajaran Polres Pelabuhan Belawan membantu para korban. Kapolda juga menegaskan adanya penegakan hukum dengan menangkap pihak-pihak yang bersalah atas terjadinya kebakaran akibat maraknya aksi pencurian minyak milik Pertamina tersebut. Menyaksikan secara langsung bagaimana masyarakat sekarang harus kita tolong dulu. Korbannya 8 keluarga masih diidentifikasi lagi, banyak babi karena itu adalah tempat kandang dan peternakan babi. Jadi untuk masyarakat
sangat dirugikan dengan adanya kejadian ini. Kita akan pastikan penegakan hukum, alhamdulillah kita akan nanti tunjukkan kepada kita semuanya pihak-pihak mana yang bersalah, dan tentu kami bukannya menentukan yang bersalah tapi pengadilan. Amin. Tugas saya membawa mereka ke pengadilan. Amin. Mohon doanya dan kerjasamanya, karena ini terkait dengan apa yang ada di sini. Kerjasama Bapak Ibu semuanya adalah menjadi hal yang sangat penting bagi kami. Diketahui kebakaran akibat pencurian minyak dari pipa Pertamina di Badan Belawan ini telah seringkali terjadi. Tak hanya menghanguskan rumah, bocor dan terbakarnya pipa milik Pertamina juga menyebabkan tercemarnya sungai. Hingga pada akhir Oktober 2023 lalu, seorang ibu muda tewas terbakar usai mendapatkan pertolongan medis, serta seorang bocah 13 tahun mengalami luka bakar 50% akibat melakukan pencurian minyak. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Masih seputar kebakaran pemirsa, 3 rumah semi permanen ludes dilalap si jago merah di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Lokasi yang berada di kawasan padat penduduk serta jalan yang sempit sempat menjadi kendala utama petugas memadamkan api. Kebakaran hebat melanda 3 unit rumah semi permanen di Jalan Bola Kaki, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat. Rumah yang terbakar dihuni oleh 3 kepala keluarga. Beruntung penghuni rumah yang sedang tidur berhasil menyelamatkan diri setelah langsung keluar rumah setelah mengetahui ada kebakaran. Belum diketahui dari mana sumber api, namun diduga akibat hubungan arus pendek yang terjadi di dapur salah satu rumah. Lokasi ketiga rumah yang berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Jalan yang sempit menuju bangunan rumah yang terbakar karena berada di lokasi padat penduduk juga sempat membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Ya, sementara kita dapat informasi dalam beberapa titik langsung kita terketahui, langsung menurunkan 5 armada. Jadi praduga mungkin resleting. Korban tidak ada, hanya material rumah tangga 3 kakak. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Pematang Siantar dan perusahaan swasta turun ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rendam pemukiman, sekolah dan gereja. Tetaplah bersama kami. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar nalar. Teruskan kejadian-kejadian unik warga Pelostar 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informative. Beginilah kondisi puluhan hektar sawah yang terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan yang turun dalam 1 pekan terakhir di Kabupaten Deli Serdang. Salah seorang petani ijil pun berupaya menyelamatkan tanaman padinya yang masih berumur 3 minggu dengan menutupi luapan air yang mengalir ke sawahnya dengan tanah lumpur, agar arus air yang masuk tidak terus membanjiri sawahnya. Beginilah kondisi puluhan hektar sawah yang terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan yang turun dalam 1 pekan terakhir di Kabupaten Deli Serdang. Salah seorang petani ijil pun berupaya menyelamatkan tanaman padinya yang masih berumur 3 minggu dengan menutupi luapan air yang mengalir ke sawahnya dengan tanah lumpur, agar arus air yang masuk tidak terus membanjiri sawahnya. Sementara warga petani lainnya yang sudah terlanjur menanam dan memberi pupuk tanaman padi mereka juga harus menerima kenyataan pahit akibat banjir yang melanda persawahan mereka. Padahal modal untuk menanam padi tidak sedikit dan itu pun mereka dapatkan dengan cara meminjam.
Pemicu utama banjir yang melanda kawasan persawahan warga akibat meluapnya aliran sungai dan irigasi perairan persawahan yang tidak sanggup menampung debit air yang turun akibat tingginya intensitas hujan yang turun. Akibat musibah ini, para petani mengaku merugi hingga mencapai ratusan juta rupiah. Wah, parit ini tengoklah, paritnya Pak, sumbat. Banyak kerugian saya ini Pak. Berapa rantai nih Pak, semua Pak, pada Bapak? Luas lah Pak. Kalau punya saya hampir 10. Lain tetangga, enggak lah. Udah berapa kerugian Bapak untuk nanam ini Pak? Oh, kalau kerugian Pak, wah cukup besar lah. Itu pun masih utang Pak. Kan ada ini pinjaman. Jadi saya ambil untuk ladang. Habis sampai dari ujung sana. Habis ini Pak. Para petani ini pun berharap pemerintah agar turun perhatikan nasib para petani yang terdampak luapan banjir. Saat ini ada puluhan hektar persawahan warga yang rusak akibat terendam banjir. Dari Deli Serdang, Rizky Faujan, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di Kabupaten Deli Serdang, banjir akibat tingginya curah hujan yang turun juga terjadi di Desa Marbun Tengah dan Marbun Dolok di Kabupaten Humbanga Sundutan. Bahkan tidak hanya merendam kawasan pemukiman warga dan lahan pertanian, namun juga bangunan sekolah dan rumah ibadah. Puluhan rumah dan persawahan warga terendam banjir di Desa Marbun Tengah dan Marbun Dolok, Kabupaten Humbanga Sundutan. Sebagian besar warga pun harus tinggal di lantai 2 rumah mereka masing-masing. Sementara warga lainnya yang tidak memiliki loteng harus mengungsi ke daratan yang lebih tinggi. Menurut warga, banjir bandang dipicu tingginya intensitas hujan yang turun mengakibatkan meluapnya aliran sungai di Kecamatan Polung dan Kecamatan Dolok Sanggo ke Sungai Aik Silang, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbanga Sundutan, Sumatera Utara. Tidak hanya merendam kawasan pemukiman warga dan lahan pertanian, namun juga bangunan sekolah dan rumah ibadah. Ketinggian air pun sudah mencapai 1 hingga 2 meter. Ada informasi kita di Bor dari kepala dusun membangun warga jam 2 dini hari. Pada saat itu bagaimana? Kita lagi di rumah dibangunkan sama kepala dusun, ternyata air sudah sampai ke teras rumah. Dapat kita lihat rumah kita sudah tergenang ketinggian air sampai 1-2 meter. Saya juga berada di lokasi kejadian dan posisinya waktu jam 3 masih bisa dikendalikan. Kalau untuk rumah yang terdampak dengan kejadian ini belum kita hitung, tetapi yang paling utama adalah evakuasi penduduk. Kita amankan di lokasi yang aman. Apakah ada korban jiwa? Sampai saat ini laporan dari pemerintah Beberapa warga saling bergotong royong membuat benteng pertahanan dengan cara saling berpegangan tangan memanjat. Bahkan salah satu warga yang sedang sakit harus dievakuasi dengan cara digendong ke lokasi pengungsian. Namun saat banjir melanda pemukiman warga, tidak satupun personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Humbanga Sundutan berada di lokasi banjir untuk membantu warga. Dari Kabupaten Humbanga Sundutan, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena faktor cuaca buruk, harga komoditas cabai di Kota Medan masih terus merangkak naik. Hal ini berdampak dengan rendahnya daya beli masyarakat hingga membuat pedagang mengalami kerugian. Iya kan, mana tahu kan. Sudah sepekan belakangan harga komoditas cabai di pasar tradisional di Kota Medan mengalami kenaikan, salah satunya di Pasar Lalang Medan, Sumatera Utara. Menurut para pedagang, kenaikan harga berbagai bahan pokok ini sudah terjadi dalam 1 pekan terakhir. Di antaranya sejumlah bahan pokok yang paling drastis kenaikannya adalah berbagai jenis cabai, di mana cabai caplak yang sebelumnya hanya Rp60.000 per kilonya kini naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Sementara cabai rawit naik dari Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Cabai jenis lain seperti cabai keriting dan cabai hijau juga turut mengalami kenaikan. Pedagang mengeluhkan
kondisi ini karena berdampak terhadap turunnya daya beli masyarakat karena harganya mahal. Bahkan tak jarang masyarakat mengurangi jumlah pembeliannya untuk mensiasati mahalnya harga bahan pokok. Iya, memang naik cabai sudah ada kira-kira 3 minggu lah naik terus. Cabai merah pun naik, cabai kacang pun naik, cabai caplak pun naik. Cabai merah 60.000 1 kilo, sebelumnya 40. Terus cabai caplak sebelumnya harga 60, ini udah 80. Cabai kecil sebelumnya 50, ini sudah 70. Nah, naik semua. Beli itu agak kurang lah. Cuaca hujan pun bisa juga. Terus kadang-kadang ada pengiriman barang. Kalau datang pengirim itu diambil semua, itulah menjadi mahal. Diduga mahalnya harga cabai ini diakibatkan oleh cuaca buruk dan mahalnya operasional yang turut mempengaruhi harga pengambilan oleh pedagang. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hanya karena menolak disetubuhi, seorang wanita remaja di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan diikat dan dibuang pacarnya sendiri ke aliran sungai hingga hanyut dan nyaris tewas. Beruntung peristiwa ini diketahui warga setempat dan langsung menyelamatkan korban. PN, seorang remaja berusia 13 tahun warga Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan menjadi korban kekerasan yang dilakukan pacarnya. Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Labuhan Batu Selatan yang menerima informasi langsung menemui korban dan melakukan pendampingan. Saksi Nurmiati mengatakan sekitar pukul 11 malam saat hendak tertidur mendengar suara jeritan minta tolong dari bawah jembatan tak jauh dari rumahnya. Kemudian ia membangunkan suaminya dan mengeceknya. Saat dilihat, sang suami menemukan seorang pria di bawah jembatan mengaku sedang bersembunyi karena ingin dibunuh. Lantas ia pun segera menyuruhnya pergi. Tak lama kemudian datang korban dengan kondisi lemas dengan beberapa luka di bagian tubuh. Ia pun melaporkan kejadian ini ke kepala lingkungan setempat. Bapak, bangun ada orang tak tolong. Buka pintu lah, lari terus turun kemari kan, turun kemari. Aku masih di atas, bapaknya sama anakku kan turun kemari. Sama anak tadi laki-laki itu jumpa lah di sini. Oh, dari mana? Dari situ Pak, saya mau dibunuh Pak katanya. Terus ya udah lari orangnya yang bunuh katanya. Oh, udah pergi yang udah pergi yang mau bunuh kau kan, udah pergi lah kau gitu. Jadi udah naik lah bapaknya. Aku masih keluar kan, masih baru buka pintu. Mas, mana orangnya? Udah pergi. Itu tadi yang pergi laki-laki itu perempuan. Laki-laki katanya mau dibunuh. Aku dengar tadi suara perempuan nangis. Terus cerita kami jalanan itu kan, malah naik lah jadi dia di tolong Pak. Nah, karena perempuan bilang gitu lah kan. Si bapak kan tidur nggak dengar dia. Aku yang dengarnya suara perempuan. Loh, kau kenapa? Aku mau dibunuh Pak, sama siapa? Sama cowok awak itu Pak. Lah, HP-nya saya nggak, HP-nya mana? Bela orang tuanya mau gitu kan. Hanya HP itu diminta juga sama dia Pak, dirampok. Wah, lalu itu mana nih? Ya udah lagi, mana lagi? Udah, mana masuk. Menurut Ketua KPAD Labuhan Batu Selatan Ilham Daulay, peristiwa tersebut terjadi pada 27 Oktober saat korban diajak oleh pacarnya jalan-jalan. Dalam perjalanan, tersangka berinisial WM 16 tahun mengajak korban untuk melakukan perbuatan asusila, namun korban menolaknya. Si pelaku kalau dari kronologis ceritanya memang sudah merencanakan perbuatan itu. Karena di saat dibawa jalan-jalan si korban diajak untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi si korban menolak dan disitulah dimulai ada sedikit kekerasan terhadap si korban yang pada akhirnya si pelaku memberikan diduga itu minuman alkohol. Kalau nggak minum alkohol mungkin obat tidur yang membuat si anak tadi pusing dan lemas. Akhirnya si anak tadi dibawa ke jembatan ini dan disinilah si pelaku melakukan aksinya. Permasalahan ini telah dilaporkan ke Polres Tanjung Balai. KPAD Labusel berharap pihak kepolisian benar-benar serius menanganinya.
Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa minibus kontra truk sopir sekarang, tetaplah bersama kami. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus salah wa atuz zakat. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa diduga melakukan aksi tabrak lari, satu unit mobil muatan tabung gas terlibat kecelakaan setelah sebelumnya kabur dari kejaran warga di Jalan Lintas Kisaran Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kernet truk pun sempat menjadi sasaran amukan warga. Kernet mobil ini hanya bisa pasrah setelah mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan usai dikejar warga di Jalan Lintas Kisaran Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Karena geram mobil muatan tabung gas ugal-ugalan dan nyaris menabrak sesama pengendara lainnya ini, membuat warga sekitar sempat menjadikan kernet truk menjadi sasaran amarah dengan menghakiminya hingga babak belur. Sedangkan supir berhasil kabur pasca kecelakaan. Menurut Charles, kernet truk, sebelum kejadian mobil yang ditumpanginya menyangkut sesama pengendara lainnya di jalan raya. Karena panik, supir tancap gas dan mencoba melarikan diri. Warga yang kesal lalu melakukan pengejaran hingga mobil mengalami kehilangan kendali dan terperosok ke dalam parit. Udah siap, udah selesai dia cek tadi. Siap. Ini kok mau diantar? Ini kan udah pulang kian di sini ya. Nah, di sini itulah yang ditabraknya mobil yang di belakang. Di sini dia ketakutan. Jadi nabrak mobil lari. Iya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan kernet dan melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan. Kecelakaan ini pun hingga kini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi kecelakaan lalu lintas antara minibus kontra kol diesel terjadi di Jalan Lintas Sumatera Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan. Akibat peristiwa ini, pengemudi minibus sekarat dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara kedua kendaraan mengalami kerusakan parah. Satu unit minibus kontra truk terjadi di Jalan Song Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Selasa pagi. Kerasnya benturan membuat keduanya kendaraan ringsek, sementara sopir minibus Kurniawan, 33 tahun, warga perkebunan Lubika, Kecamatan Kota Pinang, mengalami luka serius di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara kedua kendaraan dievakuasi petugas ke pos lantas Kampung Rakyat. Menurut sopir truk Jawa Tua Sitio, 43 tahun, warga Simalungun, kendaraan yang dikemudikannya datang dari arah Pekanbaru menuju Medan. Setibanya di TKP dari arah berlawanan, minibus menyalip truk yang terguling di tengah jalan, sehingga minibus mengambil jalur ke kanan dan membuat kedua kendaraan laka adu banteng. Ini karena dia bisa lagi pemilikan mobilnya, ninggul lagi sama dalam truk guling itu, ninggul lagi sama truk ini. Kalau benar mau di mana? Untuk terus ya? Iya. Capaknya lagi. Abang mau tahu bang? Kosong. Makan. Baru. Kalau kondisi minibus kan penumpangnya bagaimana bang? Luka ringan lah, luka. Peristiwa tersebut masih dalam penanganan pos lantas Polsek Kampung Rakyat. Kecelakaan diduga akibat sopir minibus kurang berhati-hati. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.
Pengesahan dan persetujuan bersama Ranperda Kota Medan tentang perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021-2026 tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan Selasa siang di gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE dengan dihadiri Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, Wakil Wali Kota Aulia Rahman, dan sejumlah OPD di lingkungan Pemko Medan ini diawali dengan penyampaian laporan Ketua Pansus Ranperda Kota Medan tentang perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026. Setelah itu dilanjutkan dengan pendapat fraksi-fraksi DPRD Medan yang seluruhnya menyetujui tentang perubahan Perda tersebut. Usai penandatanganan pengambilan keputusan dan persetujuan bersama, Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan dengan telah disahkannya dan disetujui bersama RPJMD ini, ia berharap kepada pemerintah Kota Medan bisa menjadikan ini pedoman acuan menyusun program-program rencana kerja ke depannya yang disesuaikan dengan RPJMD yang diharapkan tepat sasaran untuk mewujudkan atau mengimplementasikan program-program dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan demi kemajuan Kota Medan. Sektor-sektor yang harus diimplementasikan dari program RPJMD tersebut menurut Ketua DPRD Kota Medan Hashim merupakan 5 program prioritas yang sebelumnya menjadi visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, yaitu bidang kesehatan, penanganan infrastruktur, penanganan banjir, penanganan kebersihan, dan pembenahan kawasan heritage sekaligus pemberdayaan UMKM. Sudah disahkannya, disetujui bersama RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kita harapnya pemerintah Kota Medan bisa menjadikan ini pedoman acuan untuk menyusun program-program rencana kerja ke depannya, disesuaikan dengan RPJMD yang mungkin lebih tepat sasaran untuk mewujudkan mengimplementasikan visi misi dan program dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Kita harapkan RPJMD yang sudah disetujui itu dapat dilaksanakan dan dipedomani dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan pembangunan di Kota Medan. Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD Medan, Wakil Ketua DPRD Medan, dan Panitia Khusus atau Pansus yang sudah melakukan pembahasan secara substansi RPJMD tahun 2021-2026. Wali Kota berharap RPJMD yang baru disahkan dapat mewujudkan visi misi masyarakat Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.